Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah takdir yang kamu nantikan di bulan April. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Aquarius. Inilah takdir yang kamu nantikan ya di bulan April. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Kita akan coba cek di sini 3 energi dulu. Energi general kamu ya, general ya. Karena aku akan membacakan tentang asmara, percintaan, finansial, dan kesehatan ya. Di sini aku akan bacakan general dulu, baru nyusul percintaan. Di sini ada a new day, kehidupan baru yang akan kamu jalani. Banyak ya, tadi Capricorn gitu juga ya, kehidupan baru juga. Nah, di sini juga, di zodiak ini juga ya, dimana kamu akan menjalankan satu kehidupan baru. Karena apa? Karena aku melihat di sini kamu you are healing. Kamu akan bisa sembuh. Mungkinkah sembuh dari hubungan toksik, sembuh dari pekerjaan yang toksik, atau kamu sembuh dari penyakit yang mungkin selama ini bersarang di badan kamu, di pikiran kamu, di tubuh kamu, dan lain sebagainya ya. You're healing. Kamu sembuh dari semuanya. Oke? Tapi sembuhnya di sini kalau misalnya contoh nih, dalam masalah percintaan. Nanti kita bahas ya secara detailnya. Dimana kayaknya, aku capek ada dengan seseorang ini gitu. Kayaknya melelahkan gitu. Jadi kamu benar-benar seperti kayak, ya aku pengen healing sih dari dia, aku pengen move on dari dia. Ya move on kamu ya harus bisa benar-benar melupakan dia gitu loh. Jangan healingnya hanya sebentar lalu ya keinget dia lagi, berharap dia lagi, nggak seperti itu. Tapi kalau kamu udah memutuskan untuk healing, ya udah kamu sembuh gitu loh. Dengan catatan kamu tidak akan mengingat itu lagi. Tidak fokus lagi kepada masalah itu gitu ya. Ini. Jadi beberapa dari kamu itu akan benar-benar bisa sembuh. Oke? Nanti kita akan lihat dari segi apanya. Di sini ada listen. Kamu mungkin di bulan April ini akan banyak mendengarkan nasihat-nasihat ya. Mungkin kamu merasa banyak terinspirasi dari apa yang kamu dengar, dari apa yang kamu lihat dari sekeliling kamu. Oh, ternyata aku harus begini ya. Oh, ternyata aku harus begitu ya. Supaya hidup aku benar-benar bermanfaat ke depannya. Jadi di masa depan itu kamu akan merasakan hidup yang begitu sangat bergairah menjalankannya ya. Oke. Nah, ini dia. Intinya mungkin kamu akan banyak mendengar nantinya ya di bulan April ini. Inilah takdir. Kenapa ya? Bisa saja kamu itu kayak butuh guru spiritual misalnya ya. Karena selama ini kamu tidak punya arah tujuan hidup. Kamu kayak ya apa ya, kayak ngambang. Hidup itu ngambang gitu. Nggak ada tujuan. Jadi kamu paham, oh aku benar-benar harus mencari guru spiritual. Di situ aku banyak mendengar. Mungkin di situlah kamu mendengarkan ya, mendengarkan guru, ya orang-orang yang memang yang intinya ya pantas untuk didengar lah gitu ya, untuk perubahan hidup kamu, ya. Nah itu. Di sini juga ada give each other space ya. Kamu akan memberikan ruang ya, sedikit ruang kepada seseorang mungkin, ya kepada orang lain mungkin, ya. Mungkin ada hubungan yang memang sudah seperti tidak layak atau hati kamu selama ini sudah tertutup, tidak bisa membuka diri gitu, membuka hati. Karena apa? Karena punya trauma di masa lalu. Tapi di bulan April kamu akan merasakan hati kamu akan mulai terbuka. Perlahan-perlahan mulai akan terbuka. Itu kenapa? Kita akan coba lihat di kartu percintaannya kamu ya. Oke. Ini aku akan baca tentang percintaan dulu ya. Teman-temanku, fokus ke kartu ini, fokuskan dia, orang yang kau pikirkan. Aku akan cek di sini energi seseorang itu ataupun kamu ya. Jika ini kamu mau fokus sama seseorang, maka energinya akan kebaca di sini. Apa yang terbaca?
Oke, ada 4. Nah, percintaannya kamu, aku melihat ada girl with snake. Terlihat jelas, ya kamu dulu punya hubungan. Hubungan itu banyak yang membatasi. Ibarat kata tembok itu kayak tinggi banget, terus tembok itu ya tebal gitu ya, sulit untuk kamu lewati. Jadi itu yang membatasi. Entah itu nantinya ada orang ketiga kah, atau tidak ada restu dari orang tua ya, sehingga membuat hubungan kamu itu kayak ya berakhir. Sementara kamu itu sudah memplanningkan semuanya, sementara kamu itu sudah apa ya, kayak membayangkan hidup bahagia bersama pasangan yang kita cintai. Ternyata semua itu hanyalah ya sia-sia gitu ya. Uh, jadi kamu ini benar-benar kayak ya udah deh, aku ikhlas. Ya karena memang itu takdir aku. Ya mungkin dia bukan terbaik buat aku. Jadi kamu benar-benar seperti ya dulunya tuh bahagia banget. Makanya dengan bahagianya kamu nggak nyangka bisa kita benar-benar terpisah gitu loh. Nah disitulah kamu merasa kayak ada apa ya, kayak trauma. Jadi sulit untuk menjalin hubungan lagi dengan seseorang. Karena apa? Karena kamu punya ketakutan bahwasanya itu terjadi lagi, terulang lagi gitu loh di masa depan nantinya. Ada ketakutan. Nah, namun aku melihat di sini healing heart juga. Ini juga you are healing. Kamu akan sembuh dari kondisi ini. Dan kamu akan bisa memberikan get it other space ya, memberikan ruang kepada seseorang yang mungkin dia layak untuk mengisi ruang itu. Ya, kamu akan bisa sembuh di sini. Ada healing heart. Hati kamu yang hancur itu akan bisa disembuhkan. Ya, namanya healing from heartbreak. Freedom from toxic. Kamu akan bebas dari orang toxic. Itu cara kamu untuk menyembuhkan diri kamu. Karena jika tidak, otomatis kamu akan benar-benar kayak memfokuskan itu selamanya. Dan kamu tidak akan bisa lepas dari belenggu cinta itu. Ya, kamu akan merasa terbelenggu dengan cinta yang tidak sehat, cinta yang sia-sia. Ya, sekarang saatnya kamu untuk benar-benar menyembuhkan luka hati kamu, menyembuhkan hati kamu ya dengan cara apa? Ya mungkin di sini ada seseorang yang akan mengisi ruang hati kamu dan ternyata seseorang ini bisa membuka hati kamu. Mungkin dengan kelembutan, dengan kenyamanan dia, dengan tanggung jawabnya dia, dengan kecantikan, kegantengannya dia gitu ya. Itu membuka mata hatinya dia untuk bisa ya memberikan ruang kepada seseorang yang akan masuk ke dalam hidupnya kamu ataupun dia ya. Oke. Ini ada talking, interest, conversing more. Ya ada beberapa dari kamu yang merasa ini ada yang hubungan LDR ya. Aku ngerasakan energi LDR ini kuat sekali. Dimana kamu itu kayak ngerasa menanti terus, menunggu terus gitu ya. Berita dari dia, tapi kapan ya dia akan datang? Kapan ya dia akan kembali gitu ya. Terus kamu merasa ini sia-sia belaka gitu. Apalagi dengan umur aku yang begini, umur aku udah 35, umur aku udah 40, udah 28 ya. Kan udah waktunya untuk berkomitmen ya, untuk menikah. Tapi sampai kapan aku akan menunggu gitu loh. Jadi disitulah kamu berpikir untuk ya udah aku you are healing, aku move on dan aku membuka hati, aku mencoba membuka hati di sini. Ya, itu mungkin takdir ya. Jadi selama bulan April ini kamu akan merasakan hal-hal yang memang harus dibuang ya dibuang. Ada energi negatif ya udah kamu hilangkan, kamu singkirkan gitu. Ya, sekarang kalau kamu perlu untuk mengupgrade energi positif ya kamu upgrade gitu ya. Oke. Ini ada deponik, ada new fase baru, lagi-lagi a new day. Mungkinkah di sini kamu akan bertemu dengan orang baru, akan menjalin satu hubungan baru dengan seseorang di sini ya. Aku melihat di sini ada time with friends, moving on, happily single. Nah, mungkin ada juga beberapa dari kamu ngerasa, aku walaupun nggak punya pacar, aku punya teman. Teman aku itu ya happy, baik ya. Dia bisa memahami aku, mengerti aku ya. Mungkinkah dia itu lawan jenis atau mungkin sejenis gitu. Nah, di sini aku melihat mungkin saja seseorang ini yang kamu katakan adalah kehidupan baru bagi kamu. Mungkin dia datang dalam bentuk teman, tapi dari pertemuan itu menjadi satu hubungan percintaan. Ya, menjadi hubungan yang benar-benar seperti ya inilah hubungan yang aku inginkan gitu loh. Kita berkomitmen, kita bersama, kita bersatu, kita merajut kasih ya. Intinya saling memberi di sini dan saling menerima dan saling memahami, saling pengertian itu yang terpenting ya. Jadi aku melihat di sini beberapa dari kamu akan bisa membuka hati kamu untuk seseorang ya. Kita akan coba lihat dari kartu tarot apakah yang akan terbaca.
Kalau dari kartu tarot, apakah yang akan terbaca? Oke, percintaannya kamu. Setelah ini kita akan baca tentang finansial dan kesehatan ya. Itu akan aku bacakan secara bersamaan. Kalau cinta ini sedikit cukup rumit ya. Oke, kita akan ambil satu lagi. Ada banyak ya, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini ada di prestis. Nah, lagi-lagi kamu benar-benar mencoba untuk apa ya, kayak meningkatkan spiritual. Mungkin dengan begitu akhirnya kamu menemukan jawaban ya. Mungkin dengan begitu kamu menemukan solusi dari permasalahan percintaannya kamu ya. Namun aku melihat ya, beberapa diri kamu akhirnya akan merasakan sebuah perubahan. Oke. Ini kepada, aku lihat ada the moon ya. Saat kamu benar-benar menjadi versi yang terbaik, saat kamu benar-benar sudah merubah diri kamu ya, dan kamu tahu akan ada hari baru yang akan segera kamu lewati. Nah, inilah ada the moon ya. Seseorang akan bertemu dengan kamu, akan bertemu, mungkinkah dia akan menjadi belahan jiwa kamu, dan seseorang ini sebenarnya sudah lama ngincer kamu, sudah lama suka sama kamu ya, dan dia selalu merindukan kamu, tapi dulunya dia tidak bisa mengungkapkan kepada kamu karena takut gitu loh, karena kamu punya pasangan. Jadi dia tahu kalau dia akan ditolak, dia tahu kalau dia itu akan benar-benar kayak wah, ini tidak akan diprioritaskan gitu loh. Nah, tapi saat kamu benar-benar sudah menunjukkan kalau kamu itu single, kamu itu orang yang layak buat dia, ya dia akan ngerasa ya bahwasanya kamu itu benar-benar akan menjadi belahan jiwa dia. Oke. Nah, ini dia. Awalnya sih dia merasa terpenjara ya di dalam suatu pemikiran dia. Bisa nggak ya aku memiliki kamu? Bisa nggak ya? Nah, ternyata bisa. Karena apa? Karena kamu sudah benar-benar memperbaiki keadaan kehidupan kamu, diri kamu sendiri ya. Nah, di sini ada Knight of Cups. Seseorang ini benar-benar akan memperjuangkan kamu. Dia memiliki rasa cinta yang cukup besar ke kamu, dan dia begitu sangat berhati-hati menghadapi kamu. Ini dia. Oke? Nah, kita akan lanjut kepada finansialnya kamu. Tadi ada apa ya? Zodiaknya belum ya? Ada kartu The Moon, ada Pisces, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Jadi kita akan lanjutkan ini dari segi finansial. Ada Queen of Pentacles, ada Four of Pentacles. Jadi ini menggambarkan ada keadaan kamu yang benar-benar stuck di sini, stuck banget gitu loh. Stuck itu mungkin kayak apa ya? Kamu punya planning, tapi kamu tidak tahu mau ngapain gitu loh. Karena di sini ada ya, di bulan April aku punya target, mau beli ini, mau beli itu, ya. Tapi belum kesampaian. Nah, jadi mungkin ya di bulan April ini nantinya kamu akan mendapat rezeki yang tidak terduga, entah itu THR-nya cair, bonus-bonusnya cair, ya mulailah kamu tabungkan. Kalau uangnya belum cukup, ya kamu tabungkan gitu loh. Tapi kalau kamu punya keberanian untuk misalnya kredit atau apa, ya silakan. Tapi kamu harus tahu dulu nih, jaminan kamu apa, ada nggak gitu ya. Kalau kamu bekerja di suatu perusahaan, ya it's okay. Mungkin kamu tahu ya beberapa prediksi dari keuangan kamu satu bulan itu berapa gitu ya. Nah, ini. Dan aku lihat di sini ada Queen of Pentacles. Jadi dari segi keuangan kamu ini benar-benar seperti akan membuahkan sebuah hasil. Di bulan April ini, apa yang kamu inginkan itu bisa terwujud. Ini gambaran kamu akan segera menikmati segala upaya yang sudah kamu lakukan. Ya, kamu akan menikmati. Kamu juga akan merasa hidup kamu itu begitu sangat sempurna. Cinta oke, gitu ya. Apalagi kamu udah kayak menimbulkan energi-energi positif. Jadi semuanya akan positif. Kita akan coba lihat dari segi kartu tarot ini juga untuk apa ya? Untuk apa ya? Untuk finansialnya kamu ya. Untuk karir kamu dan kesehatan kamu, oke? Kita akan coba lihat. Oke, kita fokus kartu lagi.
Oke. Ada Four of Pentacles. Nah, ini juga menggambarkan ya. Tadi itu juga sama Four of Pentacles, cuman ini bedanya, ini ditunjukkan gambarnya itu kayak aku pengen sesuatu nih. Jadi di bulan April itu akan kamu dapatkan. Nah, tetap ada usaha yang kamu lakukan di sini ya. Oke. Nah, di sini memang aku melihat seperti mungkin ya dalam finansialnya kamu ini, dalam karir kamu itu ada konflik. Mungkin kamu ada konflik batin atau konflik kamu dengan teman-teman ataupun dengan teman kerja gitu loh. Mungkin mereka pada toksik semua, ya. Nah, disitulah nantinya aku melihat kamu mulai mendengar, oh kalau kamu punya orang teman-teman yang toksik, ya udah kamu tinggalin. Mungkin ada ya guru spiritual kamu mengatakan. Jadi kamu jangan jangan stay di sana, kamu jangan jangan benar-benar kayak berharap ke mereka gitu loh. Karena kalau berharap ke mereka ya kita akan hancur karena mereka toksik ya. Sekarang saatnya kamu you are healing, kamu benar-benar kayak lepas dari mereka. Ya karena nantinya kamu akan merasa jenuh sehingga itu berefek kepada finansialnya kamu. Jadi stuck ya. Jadi di sini aku melihat ya bisnis juga. Ini juga ya, ini sama sih. Arti kata kamu benar-benar kayak meningkatkan spiritual kamu dari segi finansial ya. Dan di situ nantinya Tuhan seperti membimbing kamu, menuntun kamu kepada suatu kesempatan dan peluang yang kamu lihat. Ya, terkadang kan kita sering nih ngelihat peluang, kesempatan, tapi kitanya malas gitu loh. Malas untuk berusaha, malas untuk bertindak gitu ya. Jadi saat kamu benar-benar kayak meningkatkan spiritual, di situ Tuhan menunjukkan, oh ini kesempatan loh. Oh ya aku harus bersemangat gitu loh. Harus bersemangat ya itu. Dan di sini aku juga melihat ya beberapa dari kamu itu akan apa ya kayak ya intinya sembuh ya, tidak ada penyakit apa-apa ya yang mengkhawatirkan karena di sini ada kebahagiaan. Sepertinya kamu itu kayak ya udah healing aja itu kamu udah sembuh gitu loh. Jadi kartu pertama ini udah menggambarkan kalau kamu itu benar-benar kayak aku udah sembuh dari semua kondisi aku. Mungkinkah pernah ada migrain atau asam lambung ya atau sering-sering sakit kaki gitu ya, asam urat atau apa ya. Itu akan bisa sembuh karena apa? Karena kamu sudah bisa membuat hidup kamu ya makan kamu itu kayak ya pola hidup sehat lah gitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi itu kamu jaga benar gitu. Karena mungkin beberapa dari kamu tidak ada pantangan untuk makan, tapi kamu tetap menjaga mungkin olahraga atau apa ya, itu memang kamu rutinkan. Jadi kesehatan kamu itu akan mulai terkontrol karena di sini ada you are healing. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku semuanya, mungkin ini bisa aku bacakan tentang asmara kamu, finansialnya kamu, karir kamu, ataupun kesehatan kamu. Semoga bermanfaat ya. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate ya, ambillah hikmahnya, ambil pesan positifnya, buang pesan negatifnya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.